Alhamdulillah bisa kembali merasakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Satu Tur, selamat pagi dari kota Yerusalem. Hari ketiga, kami sekarang masih berada di kota Yerusalem karena program Satu Tours itu kita programnya menginap 3 malam di Yerusalem, dan ini hari ketiga. Besok insya Allah kita akan check out dan melanjutkan perjalanan menuju ke Jordan. Di hari ketiga ini, hari Jumat, kami akan mengajak peserta tur Aqsa Jordan Mesir dalam program bulan Januari 2020 untuk melaksanakan sholat Jumat, dan kita akan city tour hari ini di 5 masjid utama yang ada di Masjidil Aqsa. Juga akan mengajak ke Wailing Wall untuk melihat tempat peribadahan orang Yahudi ya di Israel ini, di Yerusalem. So stay tune supaya teman-teman tahu bagaimana gambaran 5 masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Oke, jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel YouTube Satu Tours, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi vlog-vlog kita berikutnya di negara yang lain juga. Insya Allah setelah ini kita akan ke Jordan, main ke Laut Mati. Nanti kita akan memberikan gambaran mengenai keseruan mandi atau berenang di Laut Mati. Oke? Saat ini saya sudah berada di jalan atau celah sempit di Gate Herodes. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan dari hotel St. George, ini saya sambil konsentrasi jalan ya, karena jalan ini seperti ini, mundur, turun dan licin karena sekarang sedang hujan. Jadi kita harus hati-hati ya. Oke, jadi ini jalan yang setiap hari kita lewati ketika kita akan melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Jadi dari Hotel St. George menuju ke Masjidil Aqsa, akses yang paling terdekat adalah jalan yang melalui Herodes Gates. Ini kita sudah masuk ke area Lions Gates. Untuk sebentar lagi kita dari sana akan masuk ke sebelah kanan, itu menuju ke Masjidil Aqsa. Sekarang hari Jumat, jadi ramai banget. Biasanya sampai keluar-keluar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sudah masuk. Jadi tadi ada sedikit ketat penjagaan di gerbang sebelum masuk Masjidil Aqsa karena hari ini hari Jumat. Yang kedua juga hari ini sedang ramai demonstrasi ya. Tadi subuh tamu kita dicegat karena gerbangnya sedang ramai dipenuhi oleh demonstran. So tadi pada di dalam. Alhamdulillah setelah itu setelah setengah jam menunggu, kembali ke hotel dengan lancar dan aman. Sekarang kita akan mulai menjelajahi 5 masjid di dalam Masjidil Aqsa. Jadi kita sedang ada briefing atau penjelasan mengenai persiapan bagaimana cara kita mengelilingi Aqsa. Ada di beberapa masjid kita akan melaksanakan sholat, dan di beberapa masjid juga kita hanya melihat dari luar seperti itu.
Kita sudah berada di area dalam Masjidil Aqsa. Tepat di sebelah kiri saya adalah Masjid Batu Sofra atau Masjid of Al-Diraq yang orang lebih kenal dengan masjid yang berwarna emas. Banyak pro dan kontra mengenai masjid ini karena banyak juga yang menjelaskan katanya itu adalah sebuah pengalihan isu bahwa masjid yang berwarna atau berwarna emas, berkubah emas itu bukan bagian dari Masjidil Aqsa. Teman-teman, mau dipelajari lagi. Masjidil Aqsa terdiri dari 5 masjid, salah satunya adalah Batu Sofra seperti yang ada di belakang, di sebelah kiri saya. Masjid yang berkubah berwarna emas. Ini adalah bagian dari Masjidil Aqsa dan menjadi perebutan dengan Yahudi karena dulunya ini adalah sebuah kuil. Sahabat Satu Tours, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Batu Sofra dan melihat bagian dalam dari masjid yang berkubah atau berwarna emas. Ini adalah masjid yang paling mencolok dari sisi Bukit Zaitun maupun sisi teratas ketika kita tiba di Yerusalem. Di sini ada 5 masjid, nanti kita akan menjelajahi 5 masjid. So stay tune di channel YouTube Satu Tours dan dalam penjelajahan 5 masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Kontak metal yang umurnya lebih dari 800 tahun. Di dalamnya ada 3 helai rambut dari kepala Nabi Muhammad SAW. Kita lagi di Masjid Aqsa di Kubah Kuning. Oke, setelah mendapatkan penjelasan langsung dari tour leader kita, Feras, Mr. Feras, saya akan mengajak Anda untuk turun ke bawah batunya, batu yang ada di dalam Dome of the Rock atau di Masjid Batu Sofra. Jadi turun ke sini, antri, ini padat karena di bawah itu ruangannya kecil. Kita di sini akan melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Oke, kita turun. Setelah masuk di Masjidil Aqsa di Batu Sofra atau Masjid of the Rock, sekarang kita akan melipir sedikit atau akan keluar sedikit dari Masjidil Aqsa. Kita akan menuju ke Wailing Wall atau tembok keratapan. Ini juga jadi penting untuk dikunjungi karena kita nanti akan dapatkan penjelasan dari guide-nya bahwa orang Yahudi itu menginginkan Masjidil Aqsa juga karena dulunya di bagian Masjidil Aqsa terdapat sebuah kuil yang diinginkan oleh kaum Yahudi sampai saat ini. Oke, kita sudah dicek barang-barangnya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke area Western Wall atau Wailing Wall atau tembok ratapan, kita harus ada pengecekan X-ray ya, tas yang kita bawa. Dan untuk masuk sini harus bersama grup, tidak bisa sendiri. Mereka meratap 1 hari setahun pada tanggal 9 Agustus karena mereka percaya pada tanggal 9 Agustus Bait Allah dihancur oleh tentara Romawi. Jadi setiap tanggal 9 Agustus mereka kumpul dan doa dan meratap menangisi kehancuran Bait Allah oleh tentara Romawi. Tembok ratapan menjadi seperti sinagoga, tempat ibadah orang Yahudi. Jadi laki-laki sebelah kiri dan perempuan sebelah kanan. Kita ada pagar bawa payung putih, pisahkan antara bagian wanita dan bagian laki-laki.
Yang penting di tembok ratapan Bapak Ibu bahwa orang Yahudi salat menghadap ke batu di dalam kubah kuning. Jadi kiblatnya sampai sekarang orang Yahudi di seluruh dunia itu Al-Masjid Al-Aqsa. Karena mereka masih menyembah Allah menurut hukum Allah yang pertama. Tidak mau ganti hukum Islam yang pertama. Jadi mereka percaya bahwa mereka umat Islam dan orang Nasrani dan orang Muslim kafir. Karena mereka percaya bahwa Allah tidak ganti hukum. Hukumnya itu Taurat saja. Yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada Injil, tidak ada Quran menurut percayaan orang Yahudi. Jadi sampai sekarang mereka menyembah Allah menurut hukum Allah yang pertama saja. Taurat. Mereka menulis surat-surat kecil masukkannya ke dalam celah-celah batu. Kita melihat ada banyak kertas di dalam celah-celah batu. Itu doa orang Yahudi menulisnya dan masukkannya ke dalam celah-celah batu. Kenapa mereka salah di luar sampai sekarang? Karena sampai sekarang orang Israel belum punya izin dari Amerika untuk menguasai Masjid Aqsa. Jadi sampai sekarang mereka tidak boleh masuk ke Aqsa. Kalau orang Nasrani boleh, tapi jembatan kayu ini untuk masuk ke halaman Aqsa. Kenapa orang Nasrani Kristen boleh masuk dan orang Yahudi tidak boleh masuk? Karena orang Nasrani Kristen tidak punya agama lagi. Jadi kalau mereka masuk, ambil foto dan keluar. Tetapi orang Yahudi masih punya kitab, masih ada agama. Jadi kalau mereka mau masuk, mereka mau salat, mau doa, mau mendekati batu. Tapi sampai sekarang karena tidak boleh mereka salat di tempat yang paling dekat batu. Kalau nanti Amerika kasih Israel izin menguasai Masjid Aqsa, Israel akan menentukan tembok ini untuk membuat satu halaman di Masjid Aqsa. Jadi tembok ratapan itu tidak penting bagi umat Yahudi. Yang penting itu batu yang di dalam kubah kuning. Jadi mereka sampai sekarang tidak boleh masuk ke dalam, tapi ini tempat yang paling dekat batu di dalam. Yang itu seperti tembok ratapan Bapak Ibu, yang seperti kalau orang hamil nanti punya anak, kemudian anaknya diambil dari orang lain dan ditaruh di dalam kamar dan dikunci. Setiap hari ibunya datang dan mencium dan menangis di luar. Itu tidak penting bawa jendela atau pintu kamar yang penting. Yang penting itu anaknya yang di dalam. Jadi sekarang anak orang Yahudi itu batu yang di dalam, bukan tembok atau dinding yang di luar. Tapi mereka tidak boleh masuk. Jadi mereka meratap, menangisi kehadiran Allah oleh tentara Romawi. Kalau mendengar bahwa ada masalah, ada demo di Aqsa dulu karena orang Yahudi berhasil masuk sebagai wisatawan ke dalam Aqsa, nanti mereka mulai doa atau salat. Kemudian dikeluarkan oleh orang Muslim, menjadi ribut tentara Israel masuk untuk mempertahankan mereka, mengeluarkan mereka, menjadi demo di dalam Masjid Aqsa. Setelah dari Wailing Wall atau Western Wall, kita menuju ke Masjid Al-Buraq. Ini masjid yang menjadi tanda di mana Buraq yang menjadi kendaraan Rasulullah SAW saat proses Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diikatkannya di sini. Oke sahabat tur, alhamdulillah tur kita hari ini sudah selesai. Jadi kita berkunjung ke dua masjid plus kita ke Wailing Wall atau Western Wall atau tembok ratapan. Saat ini sudah masuk waktu Jumatan. Jadi kita selalu programnya mengunjungi Masjid Aqsa dan melaksanakan sholat Jumat. Di beberapa bulan tertentu kita sesuaikan tidak ada sholat Jumat di Masjid Aqsa, tapi tetap kita pastinya akan melaksanakan sholat wajib di Masjid Aqsa. Lihat, ini Masjid Qibli, masjid ketiga yang akan kita kunjungi dalam program City Tour kali ini untuk mengenal lebih jauh Masjidil Aqsa. Kita masuk. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjidil Aqsa. Nikmat sekali Allah. Alhamdulillah bisa kembali merasakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Sahabat Satu Tours yang menyaksikan tayangan vlog ini, saya doakan Anda semua bisa menyaksikan, bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa bersama keluarga tercinta, bersama pasangan, bersama sahabatnya. Insya Allah saya doakan. Oke teman-teman, vlog kali ini itu saja yang bisa saya sharing. Alhamdulillah kita tadi sudah city tour di seputaran Masjidil Aqsa. Tadi kita ke Masjid Dome of the Rock atau Qubatus Sughra. Kita juga ke Masjid apa tadi namanya? Masjid Qibli untuk sholat Jumat. Dan juga tadi kita ke Masjid Buraq, dan kita juga mengunjungi Western Wall atau Wailing Wall. Alhamdulillah. Seperti yang teman-teman lihat, ini baru beres sholat Jumat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan vlog review saya hari ini. Kali ini jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi paket tour perjalanan bersama Satu Tours, juga informasi update mengenai review perjalanan bersama Satu Tours dalam program Tour Aqsa Jordan Mesir bersama Satu Tours. Saya Rian pamit undur. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum.